Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Denny Muhammad. Saya seorang mahasiswa dari Universitas Terbuka Bandung, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tugas pertama saya di mata kuliah Pancasila yang akan membahas perkembangan Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Oke, sebelum masuk ke dalam pembahasan, pendahuluan untuk penjelasan ini. Pancasila tidak hadir begitu saja, melainkan melalui perjalanan sejarah yang panjang. Sejak sidang BPUPKI, Piagam Jakarta, hingga pengesahan dalam Undang-Undang 1945. Para pendiri bangsa berjuang merumuskan dasar negara yang dapat menyentuhkan seluruh rakyat Indonesia. Perjalanan ini kemudian berlanjut dalam konteks sejarah bangsa dari masa ke masa. Dari awal kemerdekaan sehingga menjadi Republik Indonesia Serikat, lanjut ke demokrasi terpimpin, lanjut lagi ke masa Orde Baru, lanjut lagi hingga ke reformasi sampai sekarang. Sebagai generasi muda, penting bagi kita untuk tidak hanya memahami peristiwa-peristiwa itu, tetapi juga merefleksikan sejarah yang dapat diambil untuk menghadapi tantangan zaman sekarang. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan. Pembahasan yang pertama, ada masa awal kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1948. Yang kedua, ada masa Republik Indonesia Serikat di tahun 1949 sampai 1950-an. Yang ketiga, masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1966, lanjut ke masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998, lanjut lagi ke masa reformasi. Masa reformasi ini diawali tahun 1998 dan sampai sekarang kita masih belajar untuk berdemokrasi dengan baik. Sekarang kita masuk ke pembahasan pertama pada masa awal kemerdekaan di tahun 1945 sampai 1949. Di masa awal kemerdekaan, fokus bangsa kita masih mempertahankan kemerdekaan. Pancasila baru banget disahkan dan langsung dijadikan dasar negara dalam Undang-Undang 1945. Meski situasinya kacau, perang di mana-mana, semangat persatuan dan kebangsaan tetap kita kuat. Di masa ini, nilai persatuan Indonesia benar-benar terasa. Semua berjuang bareng buat satu tujuan, yaitu Indonesia merdeka. Lanjut ke pembahasan kedua, di masa Republik Indonesia Serikat. Negara kita pernah menjadi negara serikat di tahun 1949 sampai 1950. Setelah Indonesia sempat menjadi negara federal namanya Republik Indonesia Serikat. Mungkin kedengarannya keren, tapi sebenarnya sistem ini bikin Indonesia agar terpecah-pecah. Tapi akhirnya semangat Pancasila yang menekankan persatuan dan kesatuan bikin kita balik lagi untuk bentuk negara kesatuan. Artinya, walaupun sempat goyah, dasar Pancasila tetap kokoh. Mungkin ada tambahan dari saya, di masa sekarang ada otonomi daerah. Setiap daerah mempunyai kebijakannya masing-masing. Kalau serikat itu lebih kayak negara, akan tetapi otonomi daerah itu juga mempunyai sistem dan aturan-aturan berdasarkan daerahnya. Lanjut ke pembahasan ketiga, masa demokrasi terpimpin. Di tahun 1959 sampai 1966. Masuk ke masa demokrasi terpimpin. Pancasila mulai diartikan lewat ide Manipol Usdek dari Presiden Soekarno. Tujuannya bagus, mau satukan ideologi bangsa, tapi di sisi lain kekuasaan juga terlalu terpusat, sehingga daerah-daerah yang jauh terbelakang. Di sisi ini kita belajar nilai musyawarah dan gotong royong, harus jalan bareng, dan kebebasan berpendapat. Kalau tidak, Pancasila bisa kehilangan maknanya. Lanjut kita ke masa Orde Baru. Di masa yang panjang ini, di tahun 1966 sampai 1998.
Waktu itu Pancasila dijadikan asas tunggal oleh Presiden Soeharto. Semua organisasi wajib mengakuinya. Tujuannya biar stabilitas terjaga dan pembangunan lancar. Tapi sayangnya, dalam praktiknya, kadang nilai Pancasila hanya jadi formalitas saja. Dari masa ini kita belajar pentingnya mengamalkan Pancasila dengan hati, bukan cuma hafal lima sila saja. Sangat penting kita belajar di masa Orde Baru, di mana masa itu awal-awal bagus, tapi di ujung inflasi kita sangat tinggi sehingga negara kita menjadi hampir hancur. Oke semuanya, kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu masa reformasi yang diawali tahun 1998, yang mana masa Orde Baru jatuh, atau lebih tepat dijatuhkan karena ekonomi bangsa ini sangat memburuk di tahun tersebut. Masa ini masih terus berjalan sampai sekarang, di mana sekarang kita masih belajar untuk berdemokrasi yang baik. Di masa ini, semuanya berubah sangat cepat. Masyarakat mulai bebas berpendapat, politik lebih terbuka, dan kebebasan menjadi hal penting. Di sini, Pancasila kembali ke makna aslinya, yaitu dasar moral dan etika bangsa. Tantangan kita sekarang bukan perang melawan penjajah, bukan perang melawan lawan lainnya, tapi perang melawan perpecahan bangsa ini, dan perang melawan hoax-hoax di media sosial. Dan itu cuma bisa dilawan kalau kita tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara ini. Oke teman-teman, sekian pembahasan perkembangan Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Saya menyadari pembahasan ini banyak sekali kurangnya, sehingga saya meminta kritik dan saran dari teman-teman. Saya mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.